Obat kecewa dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Habib Rumel Abbas. Bukan begitu teman-teman, maksud saya meledek atau apa tidak, tapi saya merasa semacam dejavu melihat atau membaca judul yang baru saja diterbitkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya teringat dulu ketika Kiai Imad beradu tulisan dengan Habib Hanif, 1, 2, 3, 4 tulisan kalau tidak salah dulu. Ketika itu Habib Hanif sangat menggebu-gebu sekali untuk membantah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang ternyata tidak. Ketika itu Habib Hanif membawakan sebuah tulisan yang tajuknya adalah kado lebaran atau kado Idul Fitri untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lantas Kiai Imad membalasnya dengan rengginang dari Banten untuk Hanif Alatos. Itu kan jokes ya. Kemudian kita sekarang membaca sebuah judul dengan tajuk Obat Kecewa, karena memang Gus Rumel Abbas dalam tulisan sebelumnya sangat menggebu-gebu sekali, bahkan ada narasi yang sangat tajam di paragraf-paragraf akhir. Kalau tidak salah di situ Habib Rumel Abbas mengatakan Kiai Imad boleh berpikir begini dan begitu, atau boleh berasumsi, boleh beranggapan begini dan begitu. Siapapun boleh untuk berpikiran lebih buruk daripada itu. Oke. Biar supaya kita tidak berasumsi atau tidak berpikiran macam-macam, tidak berspekulasi macam-macam juga, langsung saja saya bacakan di sini. Obat kecewa untuk Habib Rumel Abbas. Saya pikir di sini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sangat santai sekali menanggapi tulisan yang sangat menggebu-gebu dari Habib Rumel Abbas atau Gus Rumel Abbas. Obat kecewa untuk Habib Rumel Abbas. Nah, ini jokes gaya Kiai Imad ya. Ya Allah, kok malah ini yang beliau pikirkan. Itulah jeritan hati Habib Rumel Abbas kepada penulis, maksudnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dalam status community YouTube-nya pada tanggal 5 bulan 7 2023. Kemudian ia melanjutkan dalam tanda petik ini yang dikatakan oleh Habib Rumel, 4 catatan Kiai Imad ini tidak ada artinya karena saya menggunakan manuskrip itu atau mengunggah manuskrip itu bukan untuk mengarahkan publik pada tahun berapa Bani Jadid menerima ijazah SIMA. Lah, kok ngeles? Itulah mungkin yang akan penulis jawab jika Habib Rumel bisa bernarasi apologi attack. Nah, ini menarik dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bisa membaca arah atau narasi yang disampaikan oleh, atau logika narasi atau penalaran logika narasi yang disampaikan oleh Habib Rumel ketika membantah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Wah, cukup update juga ya kayak ini ya. Keren. Seperti kebanyakan pembela nasab Ba'alawi yang selama ini berusaha membantah tulisan penulis. Tapi tidak. Habib Rumel penulis anggap masih seperti dulu, berusaha mencari benang merah keterputusan nasab Ba'alawi dengan adil dan ilmiah. Ini juga perlu diapresiasi dari Kiai Imad terhadap Habib Rumel ya. Karena memang begitu teman-teman. Selama ini yang fokus kepada pembahasan itu, saya pikir kalau kita baca memang Gus Rumel Abbas ya. Beliau memang dalam hal ini perlu diapresiasi ketimbang yang lain. Habib Taufik lah, siapalah. Ya punten, ya Habib Rumel ini memang sangat perlu diapresiasi karena beliau dapat menunjukkan dirinya sebagai akademisi. Oleh karena itu, penulis akan menjawabnya dengan begini penjelasannya. Penulis lebih senang mendahulukan jawaban atau untuk menjawab Habib Rumel daripada tulisan Pak Ahmad Farroji atau Kiai Fahru Razi yang mungkin efeknya lebih besar dari tulisan Habib Rumel. Efeknya besar karena Pak Fahru Razi menjabat sebagai salah satu ketua PBNU. Kenapa? Ini juga yang semalam saya buatkan konten. Selain ketinggalan kereta, tulisan punten ini punten tanpa mengalihkan rasa hormat dan rasa takzim saya kepada beliau sebagai kiai yang menjabat tinggi di PBNU. Tulisan beliau itu punten Pak Kiai Fahru Razi itu selain ketinggalan kereta juga banyak kias-kias atau analogi-analogi yang punten maaf falasi atau logika falasi atau kiasnya kias ma'al farid, di mana beliau mensejajarkan atau menganalogikan nasab Ba'alawi dengan nasab Rasulullah. Itu kan sama sekali tidak setara, bro. Mang ya. Kenapa? Ini buka teman-teman ya. Biasa saya ke teman-teman begitu, teman-teman nongkrong. Kenapa? Karena tentu ketika era Nabi Muhammad itu tidak ada pencatat nasab. Tidak ada karena memang tidak ada yang mencatat. Beda ketika era Ba'alawi sudah ada pencatatan nasab.
Begitu ya, apalagi membawa buah hadis juga. Hadis tidak ditulis tapi ada sanad. Lantas bab nasab juga mau digitukan juga harus ada sanad. Yuk nambah repot. Itu saya pikir ya, dari penalaran narasi saja itu sudah terbaca, sudah sangat tidak menarik untuk dibaca. Ya punten, tanpa sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau sebagai orang yang menjabat tinggi di PBNU ya. Oke. Penulis dahulukan menjawab Habib Rumel karena ia lebih ilmiah dan sesuai dengan mahalun niza atau inti persoalan atau ide pokok dari perdebatan ini. Sementara tulisan Pak Fahru Rozi walaupun panjang tapi hampir seluruh isinya adalah poin-poin pengulangan atau repetisi yang ketinggalan kereta. Dan hanya berusaha menggiring opini awam bahwa nasab Ba'alawi itu masyhur loh, terdapat dalam puluhan kitab-kitab ulama. Tetapi ianya tidak memilah atau memilih kitab-kitab mana yang sekiranya dapat membantah keterputusan Ba'alawi secara pokoknya, yaitu 550 tahun. Oke lah, banyak puluhan-puluhan kitab, tapi itu dari abad ke-9 ke atas. Sementara dari abad ke-9 ke bawah itu, maaf punten, selama ini memang zong. Makanya Kiai Madudin Usman Al-Bantin mengatakan 550 tahun terputus. Apalagi bawa Abnaul Imam, di mana Abnaul Imam itu sudah terinterpolasi, itu pun masih masuk ke dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Pak Kiai Fahru Rozi, punten ya, dalam rujukan-rujukan membantah Kiai Mat itu. Ini PBNU loh. Kembali lagi ke Habib Rumel, penulis akan memberikan obat kecewa kepada beliau. Begini penjelasannya. 9 hari lalu Habib Rumel membuat tulisan di community YouTube-nya dengan tulisan, inilah manuskrip yang saya siapkan untuk memotong jarak sunyi dalam 550 tahun yang diyakini Kiai Maduddin. Ila akhirih dan seterusnya. Disertai potongan gambar manuskrip yang sama yang kemudian diupload 2 hari lalu. Artinya ada kesinambungan antara tulisan yang lalu itu dengan tulisan yang baru 2 hari lalu. Jadi narasi memotong jarak itu korelatif dengan uploadan. Nah ini seperti yang saya katakan tadi 2 hari lalu itu. Walaupun rupanya Habib Rumel menghindari kalimat memotong jarak pada status terakhirnya. Berhasilkah potongan manuskrip itu memotong jarak sunyi 550 tahun? Ternyata tidak. Lalu bagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Pertama, ada manuskrip kitab Sunan Tirmidzi yang ditulis tahun 589 Hijriah. Angka ini dijadikan judul besar sehingga terkesan lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah kedua. Ada catatan tambahan berupa ijazah dari Hasan Al-Hadrami kepada Muhammad bin Ali. Catatan tambahan itu tidak berangka tahun, tetapi penulis dapat mengetahui kapan catatan tambahan itu ditulis walau tidak disebutkan dalam manuskrip itu. Secara ilmiah, penulis meyakini bahwa catatan tambahan itu ditulis bukan tahun 580 Hijriah. Dari mana mengetahuinya? Dari sini. Dan beginilah penjelasannya. Dalam catatan tambahan itu disebutkan bahwa Muhammad mendapat ijazah kitab Sunan Tirmidzi atau Tirmidzi dalam gurunya yang bernama Hasan Al-Hadrami, dan Hasan mendapatkan ijazah kitab tersebut dari ayah Muhammad yang bernama Ali. Dari situ kita akan paham bahwa Muhammad mendapatkan ijazah itu setelah wafatnya ayahnya. Karena jika ayahnya masih hidup, tentu ia akan langsung meminta ijazah dari ayahnya itu, bukan kepada orang lain yang mendapatkannya dari ayahnya. Lalu kapan ayahnya wafat? Ayahnya Muhammad yang bernama Ali menurut kitab As-Suluk wafat pada tahun 620 Hijriah. Sedang menurut kitab Syamsul Dhahira wafat 630 Hijriah. Lalu demi integritas ilmiah, penulis mengambil yang termuda yaitu 620 Hijriah. Di Pur lah, ibarat orang tebak-tebakan skor bola itu di Pur ya. Kita ambil yang ini saja, 620. Padahal bisa saja penulis mengambil angka 630 agar lebih jauh, tapi tidak. Ini prinsip ilmiah, kata Kiai Maduddin. Lantas dari situ kita akan yakin bahwa Muhammad mendapat ijazah itu setelah tahun 620 Hijriah. Angka ini saja sudah jelas lebih mudah dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang berangka tahun 606 Hijriah. Apalagi sangat jelas, kecil kemungkinan Muhammad bin Ali mendapatkan ijazah dari Hasan Al-Hadrami di tahun 620 tersebut karena mungkin ia waktu itu masih kecil. Lalu kapan ia mendapatkannya? Tidak ada literatur yang menyebutkan angka tahun kapan Muhammad ini wafat. Yang jelas, ia lahir sebelum tahun 620 tersebut. Bisa 10 tahun sebelumnya, bisa lebih muda atau lebih tua sedikit dari itu. Lalu, dalam teori Ibnu Khaldun, nah ini menarik. Artinya, Kiai Madudin Usman Al-Bantani menginterpretasikan teks itu tidak hanya berdasarkan asumsi atau tidak berdasarkan tafsiran-tafsiran terhadap teks itu sendiri, melainkan mengaitkan sebuah teori di dalamnya.
Di sini menarik teori Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini tentu kita paham siapa beliau. Dari kecil kita sudah membaca, ketika membaca nama tokoh ilmuwan-ilmuwan Islam pasti ketemu Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog yang bahkan itu dikutip oleh orang-orang Renaissance, jabat modern itu lingkaran Wina, Comte itu juga banyak mengkutip atau mengadopsi dari teori adabnya Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini memang selain pakar sejarah, beliau juga adalah seorang sosiolog ya. Lalu dalam teori Ibnu Khaldun, setiap satu abad rata-rata generasi manusia itu terdiri dari 3 generasi. Dari itu kita bagi 3 angka 100 hasilnya 3. Hasilnya 33,3 ya. Sorry. Ini selain saya tidak terbiasa dengan hitung-hitungan juga agak lelah saya buat konten ini ya karena habis kegiatan tadi. Lalu kita tambahkan ke angka 620, hasilnya adalah 653,3, lalu kita bulatkan menjadi 653. Jadi kemungkinan Muhammad mendapat ijazah adalah di antara kemungkinan besar masih hidup, yaitu antara setelah wafat ayahnya adalah 600 di tahun 620 sampai kemungkinan besar ia masih hidup dalam teori Ibnu Khaldun yaitu pada 653. Ini kok jelimet ya, mungkin karena saya tidak terbiasa dengan hitung-hitungan. Untuk integritas ilmiah dan keadilan dalam mentahrir atau dalam tahrir mahalun nizah, angka 33,3 kita bagi 2, maka muncullah angka 16. 16 ini kita tambahkan ke angka 620, hasilnya adalah 636. Jadi kemungkinan besar berdasarkan teori Ibnu Khaldun itu dan berdasarkan teori keadilan ilmiah, Muhammad mendapatkan ijazah dari gurunya Hasan al-Hadrami pada tahun 636 Hijriah. Jelas ini lebih mudah dari Asy-Syajarah al-Mubarakah yang berangka tahun 606 Hijriah. Ini saya ingin terlebih dahulu mengatakan sesuatu bahwasanya ketika Habib Rumel menyindir sesuatu, ketika narasi Habib Rumel mengatakan Kiai Imad boleh berpikiran seperti ini, Kiai Imad boleh berpikiran seperti itu, dan siapapun boleh berpikiran lebih buruk daripada itu seolah-olah Habib Rumel mengatakan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini akan melakukan asumsi-asumsi. Yang nyatanya tidak. Di sini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dapat membuktikan dengan membawakan sebuah teori dari Ibnu Khaldun. Kecewa dengan Habib Rumel Abbas. Nah, ini mungkin bagian dari blundernya Habib Rumel ya. Ada sedikit kecewa dengan Habib Rumel ya, yaitu ketika beliau menulis rangkaian sanad dari Muhammad Hasan Ali Al-Harawi, punten. Ia menyebutkan telah terkonfirmasi adanya ijazah dari Al-Harawi kepada Ali tahun 591 Hijriah berdasarkan manuskrip 636 Hijriah itu. Ini saya kecewa karena sebuah manuskrip menjadi saksi akan tokoh historis di masanya. Sementara jika ia membicarakan masa yang jauh sebelumnya, maka kedudukannya adalah sebagai sebuah berita yang perlu dikonfirmasi sumber-sumber sezamannya itu. Dari situlah terjadi pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alawi. Berita tentang tokoh-tokoh nasab mereka disenter dari abad ke-9 Hijriah menembus sampai abad ke-14 Hijriah tanpa ada sumber data sezaman sama sekali. Jika hal tersebut dibiarkan, ini juga gayanya sama. Kiai Imad itu ingin ada keketatan untuk mengisbat nasab tersebut agar supaya orang itu tidak mudah mengaku. Itu kok kenapa Kiai Imad itu ayo mana tunjukkan bayina dari kitab sezaman atau yang mendekati paling enggak lah sekunder. Karena kalau tidak begitu orang akan berkemungkinan mengaku atau mendeklarasikan sebagai keturunan tertentu. Apalagi itu terjadi di era dulu. Kita bisa kaitkan dengan unsur-unsur sosiologi di mana zaman informasi atau kita boleh katakan zaman preinformasi di mana informasi itu hanya bisa diterima melalui teks-teks tertulis majalah atau buku atau apalah. Tidak seperti sekarang ini. Metode verifikasinya tidak seperti sekarang. Ya, entah bagaimana dulu cara memverifikasinya saya tidak tahu. Nah, itulah pentingnya kita mengaitkan dari begitu banyak orang-orang yang kompeten dalam bidangnya masing-masing, arkeolog, para filolog, kemudian para sejarawan, kemudian para sosiolog, dikaitkan semuanya dalam penelitian ini ya, agar sungguh-sungguh ini detail hasilnya dan terpercaya tentu. Jika kita biarkan terus demikian, akan banyak bermunculan nasab-nasab serupa. Ya ini ya. Boleh saya ulang lah. Jika kita biarkan hal tersebut terjadi demikian, akan banyak bermunculan nasab-nasab serupa yang ujuk-ujuk muncul tanpa sanad, lalu 500 tahun kemudian akan suhro dan istifadhah. Nah, ini berarti seperti
Kalau dalam penelitian Kiai Madudin Usman Al-Bantani seperti nasabah Alawi ini sunyi selama 550 tahun, lantas kemudian di abad 9 muncul Habib Ali Asakron. Mohon maaf, penulis masih menggunakan kata dalam tanda petik Habib yang terkutip dua. Sampai ada bayinah atau ikror isbat, maka akan penulis hilangkan kutip duanya. Artinya mungkin kayak ketika atau Habib Rumel mengaku di publik beliau sebagai habaib atau bukannya, nanti itu akan dijelaskan oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani. Atau nafi, maka akan penulis hilangkan Habib tersebut. Maksudnya seperti dulu itu manggilnya Gus Rumel Abbas. Jadi begitu. Sukses selalu untuk Habib Rumel dan seluruh pembaca. Saya salam hormat juga kepada Habib Rumel Abbas dan berterima kasih kepada Habib Rumel Abbas dan semua pembaca, semua penikmat. Tentu saya berterima kasih kepada Habib Rumel Abbas dan semua youtuber-youtuber di mana saya juga mengambil istifadah di sana. Saya juga kepada Habib Rumel istifadah kepada Habib Rumel. Adapun saya tadi mengkritik Habib Rumel dan beberapa hal juga saya kritik Habib Rumel, itu bukan mengkritik Habib Rumel secara personal, tapi memang ada hal yang perlu saya kritik. Terlepas daripada itu, saya hormati beliau sebagai akademisi dan tentu kita perlu juga beri apresiasi kepada Kiai Madudin Usman Al-Bantani, di mana beliau memberikan apresiasi juga kepada Habib Rumel. Dan inilah saya pikir beliau Habib Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebagai orang yang usianya lebih tua terhadap Habib Rumel yang usianya lebih muda, walaupun Habib Rumel ini kalau dikaitkan saya sebagai youtuber ini usianya jauh dari saya, belasan tahun ya. Sikap bijaksana dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kepada Habib Rumel di sini ya. Artinya beliau memosisikan diri sebagai orang yang usianya lebih tua ini, mendorong, ayo loh nak muda, ayo loh orang yang lebih usianya muda dari saya. Begitu ya, kira-kira menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.